Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem vertigasi yang saya gunakan di rumah saya. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, saya bukan pengalaman atau bukan expert, cuman saya belajar, saya mencoba sesuatu, berawal dari gimana sih cara penyiraman tanaman yang tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak menyita waktu, bisa memupuk, bisa menyiram, bisa sekaligus merawat pestisida, fungisida dalam sekali kerja. Sistem ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, dan saat ini alhamdulillah tanaman sudah mulai tumbuh segar. Apalagi saya juga kerja kantoran, dimana sering tidak memiliki waktu buat menyiram tanaman, sehingga beberapa tanaman sering layu, sering gugur, kering gitu. Baik, kita langsung saja ke apa saja yang dibutuhkan dalam sistem ini. Oke, sebelum menonton, alangkah baiknya jika teman-teman like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, selamat menonton. Yang pertama adalah yang hijau ini adalah water timer. Gunanya sebagai keran otomatis untuk penyiraman tanaman. Di keran water timer ini ada beberapa ini tombol. Ini adalah tombol tambah dan kurang untuk mengatur jam atau menit. Terus ini untuk penyiraman manual. Jadi apabila kita tidak ingin menggunakan ini atau untuk pemupukan, kita menggunakan ini untuk manual. Begitu juga untuk mematikan, tekan ini lagi. Terus ada beberapa pengaturan yang saya lakukan. Itu yang pertama, clock set itu pengaturan waktu sekarang menunjukkan jam 1.36. Terus start time itu adalah kapan kita memulai untuk menyiram tanaman. Saya setting di sini jam 6. Di sini jam 6 lewat 6. Kemudian how long itu adalah durasi penyiraman, bisa kita setting 5 menit, 10 menit atau sesuai keinginan kita. Terus how often itu durasi jarak penyiraman pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kalau dalam sehari saya gunakan ini saya setting ke 12 jam. Jadi every 12 hours, itu artinya 2 kali penyiraman dalam sehari. Kita bisa setting sesuai keinginan kita, per 12 jam, per 6 jam, per hari, atau sesuai dengan kita custom sendiri jamnya. Terus sini saya setting 12 jam, jadi artinya 2 kali sehari. Saya setting jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi menyiram selama 5 menit, jam 6 sore menyiram lagi selama 5 menit. Begitu setiap hari. Terus off, terus on ini auto, sekarang ini sudah jalan. Next start time itu ada di sini akan muncul 17 jam. Jadi 17 jam untuk mulai jam pertama. Kemudian setelah water timer ini atau keran otomatis ini, saya di bawah menggunakan ini namanya disc filter. Disc filter ini terhubung ke derat 3/4 inch. Ini disc filter, tulisannya di sini 120 mesh, 130 mikron. Ini gunanya untuk menyaring saringan yang saringan kotoran yang bisa menyumbat drip. Di bawahnya ini adalah bagian untuk washer, backwash. Kemudian ini venturi injector, gunanya untuk memasukkan cairan pupuk cairan menggunakan selang ini. Ada videonya nanti, untuk pemupukan atau pestisida, fungisida, dan sebagainya. Ini berguna sekali untuk memudahkan kita untuk sekaligus menyiram dan merawat tanaman. Di sini ada stop keran itu ketika ini dimatikan, ini dinyalakan.
on, masuk sini venturi menyerap cairan, masuk ke sini, air akan mengalir ke arah pipa yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan 2 jalur. Yang pertama langsung ke pipa 16 mm. Pipa 16 mm. Di situ ada stop kran juga. Stop kran menggunakan stop kran drat untuk seperdua ini, dan ada pipa untuk jaringan ke taman samping. Berikut perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah stick dripper. Ini gunanya untuk mengalirkan air, sistem drip yang ujung ini yang lancip ditancap ke tanah. Kemudian di sini selang. Selang ini gunakan adalah selang 5 mm. Selain stick dripper lurus, ada juga stick dripper bengkok. Nah, stick dripper bengkok ini fungsinya sama dengan yang lurus, cuman untuk lokasi yang sulit untuk lurus, nah kita gunakan dripper bengkok. Harganya ini kurang lebih 1000 sampai 1500. Kemudian dripper putar. Fungsinya sama, cuman ini untuk drip ke segala arah. Ini juga bisa sprinkle. Kemudian saya juga menggunakan yang satu lagi, dripper putar tapi udah dengan sticknya. Kita juga bisa menggunakan penopang selang. Ini adalah penopang selang. Ini harganya 1000, ini juga kurang lebih 1000 rupiah. Selang 5 mm bisa masuk di sini. Ini bisa 5 sampai 7 bisa. Terus ini 5. Ini juga 5 mm. Selang 5 mm ini kecil, ada yang besar lagi 7 mm. Kemudian pipa 16 mm. Ini untuk aliran air yang besar. Untuk pemasangannya ini bisa dan nancap ke dalam sini. Namun kalau ini harus menggunakan tusukan. Tusukannya itu seperti ini. Jadi ini sambung ke selang, terus ini tuh ketusukan sini, dan ujungnya ini dimasukkan ke pipa 16 mm atau selang 16 mm. Kemudian selain ini langsung T5 mm ini bisa
copot seperti ini. Saya copot, ini sambung ke sini, nanti sambung ke sini, kemudian masuk ke dripper. Selain T, kita juga ada ini, saya nggak tahu namanya. Ini fungsinya sama, ini 4, ini 2. Terus untuk 7 mm juga ada. 7 mm seperti ini, yang plus ada yang T juga. Kemudian ke sambungan untuk yang 16 mili, ini ada T, ini ada sambungan lurus, ada sambungan siku, ada yang siku juga, ada yang plus. Kemudian untuk sambungan ke pipa paralonnya, kita menggunakan ini female, ini male. Ada juga bentuk lain, dia menggunakan stop keran, jadi ada tambahan stop keran yang warna merah di sini. Begitu pula yang male juga ada yang model soket keran, jadi dia menggunakan keran. Selanjutnya cara instalasi. Untuk selang sih gampang ya, tinggal dipotong aja, potong, tancap yang dia inginkan, masukkan ke dripper atau ini. Cuman bagaimana dengan yang selang 16 mm ini? Caranya cukup mudah, yaitu cukup kita menusuk di ini tusukan. Kita bisa menggunakan alat bantu paku, usahakan yang paku yang lebih besar, ditusuk seperti ini. Tusuk agak lebih besar lebih bagus. Ini tinggal tusuk. Oke, tusuk, masuk, terus tarik dikit. Nah, seperti ini. Cukup simpel. Terus dengan yang ini juga sama caranya. Tusuk, masukkan. Oke. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Ini bedanya bisa dilepas kalau ini. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah bisa ke pipa paralon? Bisa, dan dia ada khusus ini juga, ada tusukan khususnya menggunakan drat. Saya punya tapi sudah terpasang seperti ini, tapi nah, di bagian sini ada drat, jadi ada dratnya di sini. Cara pasangnya ke pipa paralon itu tinggal kalau bisa menggunakan besi panas atau solder, saya menggunakan solder, ditusuk dalam keadaan masih panas atau masih meleleh, langsung tancap, putar dratnya. Selain ini, untuk selang 5 mm ada juga overnya, untuk dari 16 ke 5. Jadi ini seperti ini. Ini untuk 7 mm. 7 mm seperti ini. Terus sambungan ke female. Nah, seperti ini. Jadi langsung ke sini. Oh ya, ini dia yang derat untuk ke paralon seperti ini. Terus cara memotong, gimana cara memotongnya? Ini dan ini menggunakan pemotong biasa, pipa cutter. Ini bisa digunakan untuk ini, namun bisa juga pakai cutter. Kalau ini bisa menggunakan gunting. Kemudian untuk pemasangan konektor ke
konektor 16 mm ini ke selang 16 mm. Caranya cukup mudah, cuman kalau biasanya bisa dipanaskan, bisa langsung juga, cuman agak seperti ini. Oke, ini agak keras, ini bisa dipanasi, bisa pakai korek atau heater untuk melepaskan. Ini juga pakai pemanas, namun kalau saya bisa langsung potong, belah baru potong. Terus untuk teman-teman yang mau menggunakan kabut, nah ini ada perlengkapan kabut. Ini stop keran kabut, ini namanya slip on untuk selang 6 mm ini 5, ini 6 mm. Terus ini ada konektor ini konektor L, konektor T. Terus nah ini nozzle 3 mm. Saya lupa 2 atau 3 ini. Ini nozzle. Bisa langsung di sini. Cara pasangnya seperti ini. Pasang langsung kunci. Untuk melepaskan ini rapatkan dulu, tarik. Untuk memasukkan tinggal dorong ke kunci dia. Begitu pula untuk selang. Untuk membuka tekan dan tarik. Oke. Ini untuk nozzle pembuat kabut. Pembuat kabut itu harus menggunakan pompa. Nanti kalau berminat kita bahas lagi untuk video berikutnya. Nozzle kabut. Ini belum saya beli, tapi belum saya gunakan. Pompanya juga sudah punya, cuman belum saya gunakan. Nanti kita install berikutnya. Oke. Sekian teman-teman video kali ini, semoga jadi pembelajaran yang bermanfaat buat kita semua. Selamat mencoba, selamat berkebun, selamat bercocok tanam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.